Yang sulit artinya ya kita harus betul-betul tegas memberitahu mereka untuk jangan main-main. Kita bekerja harus ikhlas dulu. Ikhlas Ya, dulu. kalau kita bekerja nggak ikhlas nanti banyak ganjalannya dan akhirnya nggak bener lah ke depannya. Hai Sobat Bedelau, kembali lagi bersama kami di sini di Celoteh Kumham Riau. Bersama saya Eno dan narasumber yang sangat luar biasa, Kepala Divisi Pemasyarakatan Riau, Bapak Mulyadi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik. Puasanya masih sampai ya Pak? Masih, insya Allah sampai selesai. Kalau 2 jam ke depan Pak? Harus menang. Harus diusahakan ya Pak. Jadi ini merupakan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Mulyadi yang dikenal dengan sebutan PM, Polisi Militer Pak. Bukan. Bukan. PM itu Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, jadi disingkat dengan sebutan PM ya Pak. PM. Kalau boleh tahu ini Pak, berbincang mengenai penjara pemasyarakatan itu kan tidak pernah ada habisnya Pak, akan menjadi selalu hot news jika didengar oleh para pendengar. Jadi Pak, Bapak ini sangat luar biasa karena Bapak merupakan kepala dari semua penjara kalau kata orangnya Pak. Jadi sebelum Bapak menjadi kepala divisi pemasyarakatan ini Pak, apakah Bapak pernah menjadi kalapas atau karutan Pak? Alhamdulillah, perjalanan karir saya pertama kepala rutan Siak Serindrapura di Riau. Kemudian lanjut jadi karutan Labuan Deli di Sumatera Utara. Lanjut lagi jadi karutan 1 di Banten, Tangerang. Kemudian karutan 1 Bandung, Kalapas Majalengka. Lanjut Kalapas Sibolga dan kemudian Kalapas Gunung Sindur. Gunung Sindur, Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi sudah keliling Indonesia ini ya Pak? Keliling Indonesia. Berarti Bapak pernah di Riau, terus Bapak terbang ke Sumatera Utara, ke Pulau Banten, Jawa, Jawa Barat, kembali lagi ke Riau Pak. kembali lagi ke Riau. Luar biasa. Sebelum menjadi kepala divisi pemasyarakatan Riau ini Pak, Bapak pernah menjadi kepala divisi di mana Pak? Kepala divisi pertama saya di NTT, Nusa Tenggara Timur, Di daerah timur ya Pak? di Kupang ya, Kupang. kantor wilayahnya di Kupang. Kalau boleh tahu ini Pak, sebagai seorang petugas pemasyarakatan, Bapak kan pernah menjadi kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan Pak. Apa hal yang sangat tersulit Bapak hadapi Pak sebagai seorang kepala Pak? Yang tersulit ketika anggota kita sendiri yang masih bermain di dalam lapas atau rutan, mereka berusaha memasukkan handphone, memasukkan narkoba, itu yang sulit. Yang sulit artinya ya kita harus betul-betul tegas memberitahu mereka untuk jangan main-main di lapas atau di rutan. Dengan selalu mengingat waspada jangan-jangan ya Pak. Selalu kita ingatkan. Ya. Tetapi itu kan hanya segelintir ya Pak, segelintir oknum, tetapi tidak banyak dari lapas rutan itu sendiri yang menoreh prestasi-prestasi ini Pak. Ya, itu kan hanya bagian aja. Bagian tetap bahwa seluruh pegawai itu kan manusia biasa yang mudah mungkin tergoda. Ya. Dan itu saat ini insya Allah semuanya baik dan bersih. Ya. Terutama untuk di wilayah Riau ya Untuk Pak? di wilayah Riau. Untuk di wilayah Riau. Untuk sebagai divisi pemasyarakatan ini Pak, kepala divisi pemasyarakatan itu menaungi UPT-nya ada apa saja Pak? Ada rutan, kalau yang kita tahu kan rutan lapas nih Pak. Selain itu ada apa lagi Pak? Kalau di kantor wilayah Riau ini kita ada 21 PT. 21 PT. 11 lapas tambah lapas anak, ada 4 rubasan, rumah penyimpanan barang sitaan negara, 1 balai pemasyarakatan dan 4 rumah tahanan negara rutan. Oh begitu. Jadi ada rutan, lapas, LPKA, Lapas perempuan, ada lapas terbuka. Begitu ada banyak rubasan. ya Pak. Untuk di Riau sendiri ini Pak, selama Bapak jadi kepala divisi pemasyarakatan, apa hal yang tidak bisa Bapak lupakan Pak? Ada 1 lapas perempuan memang luar biasa di Riau. Artinya program pembinaan yang dilakukan oleh jajaran lapas perempuan mulai dari kalapasnya sampai seluruh jajaran di bawahnya itu membuat satu gebrakan kegiatan yang mungkin ya tidak semua lapas perempuan yang ada di Indonesia bisa dilakukan di tempat lain. Tentunya saya juga patut berbangga dan ini kita juga sudah menampilkan berbagai kegiatan-kegiatan mulai dari marching band, kemudian tari-tarian, kemudian musik, kemudian juga seni, semua ada di lapas perempuan. Dan
itu sudah tampil keluar, sampai tampil keluar gitu. Tapi kan itu tidak terlepas dari dukungan Bapak sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan teman-teman ini sangat luar biasa. Sehingga berbagai pembinaan bukan hanya di Lapas Perempuan Pekanbaru saja, tetapi UPT-UPT pemasyarakatan yang berada di Riau memiliki pembinaan yang sangat luar biasa. Dan pada akhir-akhir ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan katanya Pak, kita memasuki final ya Pak, luar biasa. Ya, dalam rangka HBP yang ke-60 Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini ada UPT Lapas Anak, kita juara 3 senasional dari seluruh LP Anak. Itu dakwah ya, dakwah. Jadi cukup membanggakan juga. Luar biasa. Berarti kita ingin membuktikan bahwa tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat luar ya Pak. Katanya penjara itu kelam, penjara itu kejam. Padahal tidak seperti itu ya Pak. Konsep penjara itu sudah dirubah ya Pak. Jadi seluruh masyarakat yang belum mengenal penjara, sekali waktu bila masuk nanti akan melihat kondisi di dalam lapas itu tertata dengan baik, bersih, ya, banyak bunga. Jadi kesannya tidak seperti di dalam penjara. Tapi masuknya berkunjung ya Pak, bukan sebagai warga binaan ya Pak? Boleh bertamu, tapi dalam rangka ada kegiatan. Bukan sebagai warga binaan ya Pak? Jangan, nggak boleh. Sebagai warga binaan nggak boleh ya. Apa sih Pak sebenarnya moto yang Bapak tanamkan dalam menjalankan tugas Pak? Kalau saya simpel aja, kita bekerja harus ikhlas dulu. Ikhlas ya, dulu. Kalau kita bekerja nggak ikhlas nanti banyak ganjalannya dan akhirnya nggak bener lah ke depannya. Kalau kita bekerja sudah ikhlas, hati-hati ya. Terus juga jangan sesuka hati, mau-maunya kita, dan tentunya tetap harus hati-hati ya. Jadi dengan hati, jangan sesuka hati, terus harus hati-hati. Hati-hati. Jadi semuanya itu berasal dari hati. Cukup satu hati, jangan dua hati, karena dua hati itu merupakan mendua. Ya Pak? Cocok? Baik, memanusiakan manusia merupakan hal yang sulit dan harus dipikul sebagai seorang petugas pemasyarakatan. Dan tentu saja hal tersebut adalah hal yang paling sulit karena seorang guru membina anak murid sebagai generasi bangsa aja sulit. Apalagi petugas pemasyarakatan yang harus mengembalikan manusia yang sudah terlanjur tersesat, dikembalikan lagi menuju jalan yang benar. Baiklah para pendengar podcast Kumham Riau, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini dan tetap saksikan Celoteh Kumham Riau Bedelau. Terima kasih Bapak. Terima kasih.